Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersama-sama penuh sukacita datang ke rumah Tuhan untuk mengantarkan Dion dan Desma yang hari ini akan saling mengikat janji kasih setia satu sama lain. Perjuangan cinta mereka akan dikukuhkan dalam puncak hari ini dengan pemberkatan dan juga dengan perayaan Ekaristi. Kita mohon supaya cinta kasih mereka berdua semakin tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, sehingga hidup mereka penuh sukacita, di mana cita-cita mereka membangun keluarga semoga juga seperti keluarga Kudus di Nazaret, penuh pengertian, penuh kasih, sehingga hidup penuh dengan kebahagiaan dalam mengarungi hidup berkeluarga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan saudara-saudari kita ini, dengan Dion dan Desma, untuk bersama kita menghadap hadirat Tuhan, supaya persatuan mereka semakin erat satu sama lain. Untuk itu, mari kita bersama hening sejenak, kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar laki-laki dan perempuan membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba-Mu ini sudah siap memasuki bahtera pernikahan. Berkatilah mereka agar selalu menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayati dengan penuh cinta kasih dalam suka maupun duka, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan serta berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Suami istri yang takwa akan diberkati. Suami istri yang takwa akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Suami istri yang takwa akan diberkati. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Suami istri yang takwa akan diberkati. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Suami istri yang takwa akan diberkati. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita, dan cinta Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk Dion dan Dosma Didi ya, double D, Didi, dari berdua yang sudah merencanakan untuk pernikahan kudus, satu saat yang membahagiakan, tentu tidak menduga situasi menjadi seperti ini. Yang sudah dirancang sedemikian rupa, sudah apik dirancang, tapi ternyata kemudian ada pandemi dan makin parah COVID-19, sehingga kita kemudian ya seperti sekarang ini sangat terbatas yang hadir. Ini sebetulnya menggambarkan apa? Kita bisa memetik dari situasi pelajaran dari ini, banyak hal dalam hidup yang direncanakan. Bisa jadi tahapan-tahapan rencana ini sudah bagus, sudah matang, semuanya sudah ready. Tapi ternyata kenyataannya yang tadinya sana bisa datang, ini bisa diundang, bisa rame, bisa hari yang membahagiakan, tapi hari yang membahagiakan itu ternyata juga suatu saat ya diisi kondisi ya prihatin. Nah ini untuk Anda berdua, bahwa segala yang direncanakan semua dari pacaran ya toh. Wah, pikirnya ke depan nanti akan begini. Yang dipikirkan adalah yang seneng. Yang dipikirkan sesuatu yang membahagiakan. Yang dipikirkan sesuatu yang mulus. Semua berjalan baik. Tapi memetik pelajaran hari ini, bisa jadi apa yang direncanakan yang sudah kurang apa toh, ini persiapannya awang sudah semuanya sudah disiapkan, tapi ternyata harus mengalami ya sudah, tapi semuanya jalan terus dalam keprihatinan, tapi tetap ada sukacita. Yang penting kan hatinya, kalau hati itu tetap ada sukacita, walaupun enggak dihadiri yang tadi sudah rencana ini dan sebagainya,
Tapi sisi lain sebetulnya perkawinan dengan situasi saat ini, sisi lain menguntungkan. Apa? Nggak usah ngundang banyak orang, ngirit gitu loh. Ya, sisi lain kan begitu toh, irit. Maka banyak orang udah ngirit. Nah, daripada sana sini sana, toh yang penting lebih baik ada dana, ada uang untuk masa depan, bikin rumah dan sebagainya. Ya, daripada ya pesta ini saja sebentar, memang ada pesta bisa, tapi kalau tetap ada bisa mengambil hikmah pinter-pinternya, maka kemudian yang paling pinter untuk belajar ini adalah situasi ini nggak usah saling menyalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Habis ini siapa? Enggak usah. Tapi kemudian berusaha dengan dasar kasih tadi. Bacaan pertama dibacakan dengan sangat baik. Dikatakan, saudara-saudari, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku berkata-kata dan semua bahasa-bahasa malaikat, aku sama dengan, kalau aku tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang atau canang, yang artinya dasarnya adalah kasih. Kalau hidup itu dasarnya kasih, saling mengasihi, maka kemudian situasi seperti apapun dalam perjalanan hidup berkeluarga nggak akan kemudian saling menyalahkan, nggak akan kemudian saling melihat kelemahan, karena dasarnya kasih. Kalau dasarnya kasih dalam kehidupan itu apa kasih itu? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sempurna, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maka hidup perkawinan itu yang tadinya jalan dewi-dewi, yang masih single semaunya sendiri, kalau sudah hidup berkeluarga semua mesti diomongkan. Ada gelenak-gelenik speakingnya, omong berdua. Biarlah rahasia yang tahu hanya berdua, nggak usah diumbar kemana-mana, berdua saja. Maka kemudian saling hidup itu harus saling mengasihi. Kalau saling mengasihi itu hidup akan saling sabar. Kalau sudah hidup saling sabar, saling memahami, tidak cari keuntungan diri sendiri, maka kemudian segala sesuatu adalah dasarnya kemudian ada kerelaan yang disebut berkorban. Nanti perjuanganmu masih panjang. Perjuangan pasti panjang. Belum selesai. Karena apa? Tadinya masih di sini dengan di sini, waktu untuk kumpul masih terbatas. Nanti kalau sudah suami istri, waktu kumpul ya sudah terus kesehariannya. Nah, keseharian maka kemudian bisa jadi akan melihat kekurangan pasangan. Tapi kekurangan pasangan jangan menjadi satu bahan celaan. Bisa gampang, orang itu mencela pasangannya itu gampang. Makin tambah usia makin banyak kekurangannya. Tapi jangan berpikir begitu. Ya, apalagi kalian berdua berbeda banget. Ya toh? Satu dari timur, satu dari barat. Budaya beda. Bahasa ibu beda. Awang beda toh? Beda kok mau menyatu. Ya seterusnya ya tetap ada perbedaan. Tapi jangan perbedaan itu kan perbedaan fisik. Nanti juga perbedaan isi pikiran. Jangan perbedaan itu menjadi bahan pertentangan. Maka ikutilah. Nanti ikuti, mau misalnya suatu saat, saya mesti mengikuti gaya budaya sini, ya ikuti.
Makanan aja, makanannya Dosma kesukaannya beda dengan kesukaan. Tapi kalau saling belajar, yaitu saling belajar kesukaan makanan itu menikmati. WNTT makanan dari Batak, ya enak aja. Dari Batak makanan itu ya enak aja. Mulai dari hal-hal yang kecil begitu, maka kemudian rasanya hidup itu berkeluarga kan nggak lihat perbedaan dari sisi. Itu kan hanya rasa, hanya kemudian kaitannya dengan asal usul ini. Tapi yang penting kalau sudah menyatu berdua dengan dasar kasih, kalau sudah dasarnya kasih, ya sudah tidak ada, karena dikatakan kasih tak berkesudahan. Tapi kualitas kasih itu seperti apa? Bacaan Injil. Kualitasnya itu apa? Yaitu seperti yang diberikan Tuhan Yesus, memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kalau berdua saling memberikan nyawa, memberikan hidup. Memberikan hidup berdua, saling memberikan, maka akan merasakan bahagia, akan merasakan sukacita. Tapi kalau yang satu sudah merasa, oh saya harus ini dan sebagainya, enggak merasakan bahwa dalam hidup itu tidak ada yang namanya berbagi, tidak ada saling menyerahkan diri juga, maka hidup itu yang dicari, mencari kesenangan diri, keuntungan diri kalau dalam bahasa bacaan pertama, maka hidup itu malah menderita. Maka belajarlah kehidupan selanjutnya, sedikit kecil, hal kecil-kecil, saling belajar. Ini baru mulai, ya, baru mulai. Panjang, masih panjang. Yang harus dipelajari masih panjang. Karakter keseharian, apalagi namanya juga hidup mau berkeluarga, pengennya kan dihadiri orang tua, dihadiri keluarga, pengennya. Tapi situasi tidak memungkinkan, ya sudah mari kita jalan. Yang penting sudah mendapatkan restu dari seluruh keluarga. Sudah mendapatkan restu, jalan. Bukan karena buru-buru, bukan itu juga. Tapi ya itu situasi kemudian membuat apa? Ya irit. Kalau pesta sedikit aja. Ya toh? Tapi sisi lain bukan karena itu, bukan karena bermaksud pelit, tapi bahwa semua yang sudah direncanakan berdua, niat baik, sudah pacaran lama, ya sudah pacaran aja dari sekian banyak wanita, dari sekian banyak pria yang dipilih berdua, dan ini kehidupan berkeluarga seumur hidup. Kira-kira salah pilih apa enggak? Ya banyak orang toh. Nah, gimana, masih yakin apa enggak? Ini mumpung belum loh, ini belum loh. Kalau seandainya enggak yakin, kita bubar enggak apa-apa toh? Hah? Hah? Sudah mantap. Terus gimana? Hah? Enggak, mumpung belum nih. Seumur hidup loh ya. Kita bubar enggak apa-apa toh? Enggak dikasih konsumsi enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Gimana, yakin enggak? Yakin. Seumur hidup loh. Hah? Sudah tahu toh kekurangannya, jeleknya pasanganmu, sudah tahu toh? Sudah tahu luar dalam? Hah? Oh sudah tahu dalamnya juga toh. Dalam kehidupan kita mari ya, sadari saja hari ini penuh keprihatinan. Saat yang membahagiakan ternyata penuh keprihatinan, maka jangan takut untuk hidup prihatin. Kalian merantau, orang rantau. Nanti dimanapun ditugaskan, misalnya ditugaskan di Papua, merantau juga. Jangan takut terhadap kesulitan. Semakin takut kesulitan, malah menderita. Merantau, berjuang untuk kehidupan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi bagus bahwa ada keprihatinan dalam hidup, tapi keprihatinan itu yang kemudian bisa justru saling membahagiakan.
Mari mantapkan untuk berjanji di hadapan Tuhan bahwa kalian akan berjanji, sekali berjanji untuk seumur hidup. Dan itu buatkan senantiasa jangan cari keuntungan diri, tapi betul-betul ketika sudah berjanji saling menyerahkan diri supaya senantiasa dalam kehidupanmu. Saya pesankan paling aman juga keseharianmu bahwa begitu bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, berdua, nggak usah malas. Kalau sudah berdua. Nah, soalnya kalau nanti salah satu malas, kamu aja aku titip doanya, lah itu sudah mulai, nah itu gejala-gejala kayak gitu sudah mulai malas dengan pasangannya. Tapi berdua berdoa, saling bersyukur kehadirat Tuhan atas pasangan yang diberikan. Kalau sehari-hari bisa seperti itu, maka hidupmu akan terasa membahagiakan dalam kesehariannya. Ya, dan selalu minta berkat Tuhan setiap hari, tiap pagi, maka perjalanan hidupmu yang memprihatinkan apapun, dalam situasi apapun, maka akan terasa nikmat dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memberkati kalian selalu. Baik saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih sudah ada saksi. Saya saksi ya gonta-ganti ya, tidak apa-apa, karena situasi yang memprihatinkan, tidak apa-apa. Ini yang penting harus ada saksinya, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang salah bahwa dengan saksi ini. Terima kasih kepada para saksi yang juga sudah siap hadir untuk hal ini. Oleh karena itu sekarang saatnya untuk Dion dan Dosma yang berbahagia. Kedatangan kalian di sini bermaksud untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat sekalian. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilahkan untuk selanjutnya kalian berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara Dion dan Dosma, sungguhkah kalian dengan bebas dan tulus hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Dion dan Dosma, untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, selanjutnya silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Dionysius Agung Monca, memilihmu, Dosma Aritonang, sebagai istri saya. Saya berjanji
untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya, Dosma Aritonang, memilihmu, Dionysius Agung Monca, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu di tengah keluarga ini. Semoga kehadiran Bunda Maria di tengah kehidupan mereka menjadi dorongan untuk berani saling berkorban satu sama lain dalam membangun keluarga seperti keluarga kudus di Nazaret. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dion dan Dosma mewakili orang tua. Terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam keluarga. Inilah harta yang tak ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidup, yakni iman kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri di kayu salib. Semoga iman akan Dia memberi harapan dan penghiburan saat kesukaran melanda bahtera keluarga. Semoga firman-Nya membesarkan hati dan membangkitkan cinta kasih di kala hidup terasa bersama. Dan semoga berkat rosario yang kudus ini, kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Katolik. Saudara-saudariku, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kekal, Engkau menciptakan manusia menurut terang dan menghendaki supaya laki-laki dan perempuan bersatu padu jiwa raganya. Kami bersyukur karena Engkau telah berkenan merestui perjanjian perkawinan kedua mempelai ini. Dengarkanlah kiranya permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Ya Allah, teguhkanlah cinta setia Dion dan Dosma ini. Lapangkanlah hati mereka sehingga dapat saling memahami dan saling membantu, serta berilah mereka kebahagiaan dan bersatu padu dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Marilah kita mohon. Semoga mereka dapat mendirikan rumah tangga yang memancarkan damai dan kegembiraan, mampu mendidik anak-anak dengan tekun dan sabar menurut semangat Injil, dan mengatur keluarganya dengan rasa tanggung jawab terhadap ajaran-Mu serta kepentingan masyarakat. Marilah kita mohon. Kami berdoa
untuk para orang tua yang melahirkan dan membesarkan mereka, untuk sanak saudara yang turut membentuk pribadi mereka, untuk para sahabat yang menjadi sandaran dalam suka dan duka, untuk semua orang yang menanamkan iman dalam hati mereka. Balaslah kebaikan hati mereka semua, dan perkenankanlah mereka menyaksikan perkembangan bahagia dalam keluarga baru ini. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Yang bahagia, rukun dan damai, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudaraku sekalian, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan
Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak-Mu. Sebab oleh penyelenggara dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya
berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, anu iman dan harapan. Sambil mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu, Dion dan Dosma ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Dan ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa yang Maha Kuasa, untuk menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut citra, melalui panggilan yang suci untuk hidup berkeluarga, untuk mengajarkan bahwa pernikahan yang kudus ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pangganglah dengan kasih mempelai perempuan Rusma Arikonam ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal di hatinya. Semoga dengan berkat-Mu ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik bagi anak-anaknya, serta dapat menciptakan suasana yang harmonis. Kami berdoa pula bagi mempelai laki-laki Yohanes Monka. Semoga ia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya, serta masyarakat di sekitarnya. Berkatilah mereka berdua sebagai suami istri. Berilah mereka rahmat-Mu agar selalu hidup dalam kesetiaan selamanya. Semoga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh, serta dengan kekuatan semangat janji, semangat Injil, mereka berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya, dan kelak dengan gembira turut mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah Kau perkenankan menyambut roti kehidupan. Curahkanlah rahmat-Mu agar membimbing kami untuk mengabdi dengan setia dan jujur dalam cinta kasih dan kebersamaan. Semoga kami pun semakin memperoleh kekuatan baru untuk mengatasi berbagai rintangan dalam keluarga, untuk menuju hidup yang bahagia dan sejahtera demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, terutama untuk Dion dan Dosma, Provisiat, selamat untuk memasuki kehidupan baru, ya. Sukses untuk segala perjalanan kehidupan, maju terus berjuang dalam keprihatinan, tapi terus maju terus, segala kesulitan hadapi, dan kalau dihadapi berdua pasti nantinya hasilnya juga membahagiakan, ya. Dan terima kasih kepada semua paduan suara, semua bersama dengan organis lengkap dan juga elektris, ya, semua yang Mazmur semua lengkap. Terima kasih selain Anda sekalian dan juga Miss Dinar, terima kasih, semuanya sangat baik, dan juga terima kasih kepada para saksi Bapak sekalian dan juga pada tim live streaming atau tim sound system, semuanya lengkap, terima kasih banyak, dan juga pada bagian Mas Tommy dan juga Mbak Vivi yang mengatur untuk bagian liturgi bersama dengan yoga, terima kasih juga pada Mas Wisner, terima kasih banyak untuk semua yang sudah merelakan waktu untuk membawa kedua mempelai ini memasuki hidup, mengawali hidup dalam sukacita. Selanjutnya nanti tinggal sampaikan kepada keluarga bahwa semua sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi salam untuk seluruh keluarga besar, ya, orang tua dan juga seluruh keluarga besar, supaya semuanya juga hari ini merupakan peristiwa yang agung mulia dalam kehidupan kalian berdua, dan semoga mereka semua juga senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan seluruh keluarga. Dan untuk selanjutnya juga terima kasih Mas Tommy sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sangat baik, yang mengatur segalanya. Kita selanjutnya mohon berkat. Setelah mohon berkat Tuhan, nanti kedua mempelai akan ke Bunda Maria, dan setelah ke Bunda Maria nanti selanjutnya tanda tangan untuk naskah dari perkawinan. Setelah itu kalau ada foto ya foto, kalau tidak ada foto selesai, ya. Jadi semuanya kita atur dengan baik. Mari saudara-saudariku, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristian penerimaan sakramen perkawinan telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita juga terima kasih kepada tim TTK Paroki, keamanan semuanya yang sudah mengatur dengan baik, karena sebagian harus rapat di Geraha Bina Humanera karena esok akan ada vaksin untuk vaksin
selama 3 hari, jadi mereka rapat sebagian tugas di sini. Selanjutnya kedua mempelai, saya persilahkan ke Bunda Maria membawa bouquet untuk Bunda Maria. Ya, silahkan. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi apinya cinta hidupku, ya Bunda surgawi, sambut bagiku. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang terindah bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan akan menempuh perjalanan hidup bersama sebagai suami istri. Kami mohon berkat agar dapat membangun rumah tangga yang sejahtera, penuh kebahagiaan. Santa Maria, doakanlah kami kepada Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin.